Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ini agak menarik begitu kan ya, ketika Pak Ganjar ya dapat penghargaan ya. Ini antar Jateng jadi provinsi ya berkinerja terbaik di Indonesia. Bayangkan begitu ya. Dia punya prestasi. Dia bisa punya penghargaan begitu kan sebagai provinsi berkinerja terbaik. Tetapi melihat dari satu perkembangan hari ini kemarin bahwa dari netizen kok masih banjir begitu Jawa Tengah. Ada apa begitu kan? Ya kemarin banjir tetapi ini dapat penghargaan begitu. Katanya berkinerja terbaik begitu ya. Padahal ya selama dua periode ya melakukan seperti ini menurut saya pribadi gagal begitu. Wadas angka kemiskinan dan banjir yang melanda. Tetapi ada satu cuplikan yang menarik ya. Ini tanggal 29 kalau nggak salah. Ini apa tanggal 26 begitu ya. Mari kita tonton seperti ini. Ini tanggal kejadiannya hari Jumat tanggal 28 April jam 5 ya, WIB di Jawa Tengah ya. Bayangkan ini semuanya ini lihat ini ya dan dengarkan ya. Ini sangat menarik sekali. Banjir Pak Polisi. Waduh, ini Pak Gubernur selesaikan dulu persoalan Jawa Tengah. Kayak begini ini bagaimana ini Pak Gubernur. Ini jalur Semarang Demak banjir Pak Polisi ya. Jalur Semarang Demak banjir, Demak Semarang juga banjir kayak seperti ini. Ini kasihan warga Sayung Kabupaten Demak, kasihan. Itulah cuplikannya begitu. Terbaik di mana, bayangkan begitu ya. Ini kok masih banjir padahal ini kemarin tanggal 28 April, katanya tanggal 28 ya. Hebat sekali kinerja Pak Uban ini. Tapi melihat realitas perkembangannya kok dapat penghargaan terbaik begitu, wajarlah. Ini kita tahu bahwa seperti apa sih ya provinsi bekerja terbaik begitu ya. Ini yang ngasih penghargaan Tito, anak buah Jokowi. Jokowi ya ikut mencapreskan Ganjar. Bukankah mereka satu grup ya? Awas pendukung Anies kepanasan ya. Ini bagi saya rasa kalau sesuai dengan perkembangan dan kenyataan yang dibawa ya tidak menjadi masalah begitu. Ngapain kepanasan begitu ya? Semua pemimpin kan punya karya masing-masing begitu ya. Bahkan ini kader PDP ini banyak sekali pro dan kontra begitu kalau melihat dari flashback ke belakang apa yang disampaikan oleh Pak Trimedia begitu ya. Apa prestasi Pak Ganjar? Ini sangat seru sekali begitu ya. Boleh share dong ukuran terbaik dalam hal apa yang dinilai apa aja, provinsi lain gimana? Saya baca artikelnya kok nggak ada penjelasannya, hanya skor final saja ya. Ini menunjukkan bahwa apa yang terjadi selama ini ya bisa saja begitu kan memimpin di Jawa Tengah saja seperti ini begitu. Bahkan ini ada yang mengatakan tidak ada yang lebih tahu ya tentang Ganjar Pranowo selain Trimedia Panjaitan ya. Beliau rekan ya sejak lama dan satu gerbong ya. Saya percaya dengan apa yang beliau prestasikan Ganjar apa. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Tetapi melihat dari perkembangan sekarang ini kok bisa ya bisa dapat penghargaan kan begitu lucu begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ya, Ganjar Pranowo antar Jawa Tengah jadi provinsi berkinerja terbaik di Indonesia. Wow, ada apa ya? Dapat penghargaan apa ini begitu ya? Ini Provinsi Jawa Tengah kembali meraih penghargaan dan terpilih menjadi provinsi berkinerja terbaik tingkat nasional didasarkan pada laporan penyelenggaraan pemerintah daerah LPPD tahun 2022 ya. Penghargaan itu diberikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ya pada peringatan ya Hari Otonomi Daerah ya. Bahkan dalam keterangan yang diterima di Semarang, Jawa Tengah Sabtu mengatakan bahwa ya Ganjar mendapatkan penghargaan tersebut merupakan hasil dari kerja keras dan dedikasi seluruh provinsi Jawa Tengah ya, termasuk seluruh jajaran yang telah dedikasi di kabupaten dan kota se-Jawa Tengah. Bayangkan ya, kalau ini semua dapat penghargaan, lantas bagaimana dengan video tadi begitu ya? Ya,
angka kemiskinan, banjir dan sebagainya masih menyelimuti itu begitu. Bayangkan begitu ya. Kalau dengan hasil-hasil seperti ini kita tunjukkan lalu kemudian dapat penghargaan, di mana letak logikanya? Kan begitu logika kita begitu. Artinya selama ini bisa saja ya, dengan adanya banjir-banjir seperti ini sudah terbantahkan begitu ya, orang tidak akan percaya itu lagi begitu. Bayangkan ya, ini bahkan semua memberikan dukungan dan alhamdulillah selama pengelolaan pemerintah good governance menjadi salah satu nilai yang penting dan pedoman, sehingga dengan perencanaan bagus maka eksekusi juga akan bagus dan hasilnya juga relatif bagus ya. Bahkan dia menegaskan ya, penghargaan kali ini bukanlah puncak capaian, melainkan hanya bagian dari apresiasi pemerintah pusat untuk memotivasi agar jajaran Pemprov Jawa Tengah bekerja lebih baik kan. Ini kan sudah jelas begitu. Ini menegaskan bukan satu penghargaan ya, puncak pencapaian, melainkan bagian dari apresiasi saja. Maaf ya, ini apresiasi saja begitu, bukan penghargaan atas kemajuan daerahnya, tapi memberikan apresiasi pemerintah pusat untuk memotivasi agar Pemprov Jawa Tengah kerja lebih baik. Artinya selama ini kan buruk begitu kan ya. Ya, inilah mendapatkan apresiasi, memberikan apresiasi, bukan dapat ya, melainkan memberikan apresiasi ya dari pemerintah pusat begitu ya. Kami harus lebih baik lagi, lebih inovatif dan lebih bisa memberikan pelayanan dan masyarakat ya yang the best ya, dengan segala peralatan, metode yang dia punyai termasuk pengalaman yang ada jelasnya. Bahkan ya terkait dengan kelanjutan kerja program Jawa Tengah Ganjar masa jabatannya selesai pada September 2023 itu, berharap ada berkelanjutan program yang sudah berjalan dengan baik sebaik mungkin serta menyempurnakan berbagai kekurangan. Ini menunjukkan bahwa apa yang selama ini menurut saya pribadi ya, Pak Ganjar tidak punya prestasi begitu ya, bahkan dianggap gagal begitu. Ini sangat menarik sekali begitu ya. Ini dia berharap menerapkan good governance ya, fondasi integritas dan gerakan anti korupsi Jawa Tengah tetap bisa berjalan dengan siapapun gubernur selanjutnya. Dan bahkan dia mengatakan ya kami harapkan semua yang sudah bagus tetap dilanjutkan ya, jangan dibongkar-bongkar. Tapi seandainya ada yang kurang pas ya tentu saja pun nanti akan menjadi gubernur Jawa Tengah pasti punya inovasi yang jauh lebih baik. Bahkan beberapa kabupaten dan kota Provinsi Jawa Tengah juga mendapatkan penghargaan serupa ya untuk kategori kinerja terbaik di kota ya. Kota Semarang menjadi yang terbaik secara nasional ya. Sementara untuk kategori kabupaten, 2 kabupaten di Jawa Tengah juga mendapat penghargaan, yakni Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Wonogiri ya. Bahkan Jateng menjadi provinsi kinerja terbaik secara nasional dengan perolehan skor 3,714 ya, berstatus kinerja tinggi atau menempati posisi pertama. Selanjutnya Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berada di urutan kedua dengan skor 3,621 berstatus kinerja tinggi, sedangkan Provinsi Jawa Timur di urutan ketiga yang memperoleh skor 3,613 ya, berstatus kinerja tinggi. Artinya kalau kita melihat ini, wah ini sebuah apresiasi luar biasa, tapi di satu sisi ya kok masih ada banjir begitu ya. Ini sangat disayangkan sekali kalau kita berbicara tentang bagaimana yang selama ini ada begitu kan ya. Bahkan genangan banjir itu masih menyelimuti begitu. Bayangkan begitu ya. Inilah yang kemudian menjadi contoh bahwa apakah Jawa Tengah akan ada kemajuan begitu. Kalau seperti ini banjir dan sebagainya begitu kan, orang akan melihat bahwa wah ini agak kacau dan apa begitu kan, begitu logikanya begitu. Ini kan bolehlah kita hormati begitu ya. Tapi perlu diingat kalau seperti ini ya, bagaimana dengan penghargaan itu begitu ya. Mungkin dalam menangani banjir ya gagal begitu kan ya. Ini kan terkait dengan governance begitu ya. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.